Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Samsuri dari Presiden KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tata cara agar bisa khusyuk dalam sholat. Karena ini suatu hal penting yang perlu diterapkan oleh umat Islam ya, dalam kehidupan kita karena menjadi amalan yang akan pertama kali diperiksa di akhirat nanti. Saya bukan seorang yang ahli dalam bidang ini, tetapi apa yang sudah saya praktekkan ini menambah lebih baik sholat saya dan saya merasakan lebih nikmat. Oleh karena itu, ini saya share sebagai bagian daripada tanggung jawab saya untuk menyampaikan informasi yang positif, yang baik kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Sholat lebih khusyuk dan terasa lebih nikmat. Sahabat Muslim, dimanapun Anda berada, dalam materi ini kami tidak membahas tentang khilafiyah atau perbedaan mazhab tentang tata cara sholat, tentang kunut, ya, tentang telunjuk di gerakan, tentang bacaan bismillah pelan atau keras, dan khilafiyah lainnya. Silakan ini sesuai mazhab Anda masing-masing. Pengetahuan yang kami sampaikan ini bisa dipraktikkan oleh semua muslim dari mazhab manapun, karena kami sekali lagi tidak membahas tentang khilafiyah tersebut. Beberapa poin perlu diterapkan agar lebih merasakan khusyuan bahkan kenikmatan sholat sebagai berikut. Pertama, memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala sampai merasuk ke dalam hati atau jiwa Anda dan bahkan harusnya bisa menggetarkan hati Anda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi jelas dalam ayat ini ya, orang-orang yang beriman itu harusnya apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita merasakan betapa hebatnya kekuasaan Allah, keagungan Allah ya, dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, benar-benar itu akan membuat hati kita gemetar, merinding ya, mungkin kita keluar keringat dingin dan lainnya. Ya, seperti itu. Ya, karena saking kita membayangkan atau merasakan betapa luasnya dan hebatnya atau dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Anda harus benar-benar yakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Sang Pencipta yang Maha Dahsyat, dahsyat kebesarannya, dahsyat kehebatannya, dahsyat ilmu pengetahuannya, dahsyat kekuasaannya, dahsyat keagungannya. Ini penting sebab jika Anda sholat tetapi hati Anda masih sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, masih menyetarakan Allah dengan yang lain atau bahkan meremehkan Allah, terus apa gunanya sholat ya? Atau seringkali kita mungkin masih merasakan Allah masih sama seperti yang lain, tidak ada bedanya dengan yang lain, tidak ada keistimewaannya daripada yang lain. Ya, kalau seperti itu, terus apa gunanya kita sholat? Maka agar muncul keyakinan yang kuat tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya atau metodenya adalah perhatikan dan pahami benar-benar luasnya alam semesta yang Allah ciptakan. Ya, ketika kita menyaksikan benar-benar alam semesta ini betapa luas dan luar biasanya alam semesta, maka kita akan meyakini atau memahami bahwa Allah itu memang benar-benar sangat dahsyat ya, keagungannya, kekuasaannya, keluasannya dan seterusnya, kebesarannya. Ya, seperti mungkin Anda tidak pernah ketemu dengan bos Google, Anda tidak pernah ketemu dengan bos Facebook, tapi karena Anda sering menggunakan Google, sering menggunakan Facebook yang begitu luar biasa, maka Anda akan meyakini bahwa pemilik Google atau pemilik Facebook adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Maka seperti itu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat ini kita tidak bisa melihat Allah,
Saat ini kita tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan menyaksikan betapa hebatnya alam semesta yang Allah ciptakan, maka kita akan menjadi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha hebat dan maha dahsyat sekali, luar biasa. Tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Ibarat padang pasir atau gurun pasir yang sangat luas. Coba Anda bayangkan gurun pasir yang sangat luas, apalagi Anda yang pernah pergi ya ke tanah Arab ya, Anda akan menyaksikan gurun pasir atau padang pasir yang sangat luas. Bumi yang kita pijak ini hanyalah seperti sebutir pasir di antara triliunan pasir-pasir yang lain yang tidak dapat kita menghitungnya. Ya, jadi kalau Anda di gurun pasir, coba Anda hitung pasir-pasir yang ada di situ, tak akan sampai habis umur Anda pun mungkin tidak akan habis Anda menghitung pasir-pasir itu karena saking banyaknya pasir itu ya. Anda tidak dapat menghitungnya. Maka begitu pula bumi yang kita pijak ini ya berada di antara triliunan galaksi, berada di antara triliunan bintang-bintang, triliunan planet-planet dan benda-benda angkasa yang lainnya. Belum lagi ruang hampanya yang begitu luas ya. Maka bumi ini teramat kecil ya dibandingkan alam semesta yang Allah ciptakan yang begitu luas. Kalau kita benar-benar menyaksikan itu, maka tentu akan membuat hati kita gemetar sebagaimana di Quran surat Al-Anfal ayat 2 tadi. Artinya kekuasaan Allah itu sangat luas sekali, sampai nggak bisa dihitung, nggak bisa dibayangkan karena saking luasnya. Maka itulah dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, Anda harus pahami ini. Anda juga bisa menonton video di YouTube tentang luasnya alam semesta. Silakan cari, buka YouTube dan ketik luasnya alam semesta ya. Banyak sekali video-video di situ tentang indahnya, luasnya dan dahsyatnya alam semesta. Agar tergambar benar-benar dalam hati dan pikiran Anda bahwa benar-benar Allah itu maha dahsyat dalam semua hal. Kenapa ini penting? Karena jika Anda tidak meyakini dan menjiwai sepenuh hati tentang kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sholat Anda menjadi biasa-biasa saja, menjadi tidak istimewa ya. Jadi seperti Anda bertemu dengan orang penting dan bertemu dengan orang tidak penting. Ya, kalau Anda bertemu dengan orang penting, maka Anda akan menjadi luar biasa. Tapi kalau bertemu dengan orang biasa saja, mungkin Anda juga tidak menjadi tertarik atau tidak menjadi semangat. Seperti itu, ya, maka Anda harus memahami siapa yang Anda hadapi ketika sholat. Yang kedua, ketika mau memulai sholat, bayangkan atau rasakan kembali tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar Anda bisa lebih mudah melupakan berbagai urusan dunia ketika Anda memulai sholat. Yang ketiga, memulai sholat dengan fokus pandangan pada satu titik di tempat sujud. Gunakan tanda apa saja di tempat sujud itu agar Anda bisa berlatih fokus satu titik itu ya. Fokus satu titik ini dapat membantu kita untuk bisa khusyuk ya, memfokuskan hati dan pikiran. Setelah itu baru Anda bertakbir. Yang keempat, mengetahui arti dari setiap kata dan kalimat bacaan sholat, baik surat-surat atau doa dan kalimat bacaan lain di dalam sholat. Pelajari kembali arti-arti bacaan sholat dan hafalkan. Sering pergunakan atau latih dalam sholat sehingga Anda benar-benar hafal tanpa menerjemah lagi. Terutama ketika Anda sedang sholat sendirian, ya ini sangat baik sekali untuk melatih ya sholat khusyuk ini. Yang kelima, membaca bacaan sholat sampai terdengar ke telinga Anda sendiri. Ada suara lirih hanya sekedar terdengar ke telinga Anda sendiri. Bukan tanpa suara sama sekali. Karena kalau tanpa suara sama sekali, sulit untuk memfokuskan hati dan pikiran Anda kepada apa yang Anda baca ya. Khususnya ini ketika sholat sendirian, bukan saat jadi imam sholat maghrib, isya, subuh, tentu harus keras terdengar kepada makmum. Yang keenam, membaca setiap kata atau setiap kalimat secara perlahan dan berhenti di setiap penggalan kata atau kalimat. Ini sebagai bahan latihan Anda. Ada jeda di setiap kalimat atau kata, jangan disambung terus. Ini kami sebut
tumakninah bacaan ya. Mungkin masih jarang yang tahu dan jarang yang mempraktekkan hal ini, karenanya banyak yang sholatnya mungkin belum bisa khusyuk ya. Ketika bacaan Anda sambung terus, sering jadi lupa sudah sampai mana tadi, sudah sampai ayat berapa, atau tadi sudah baca surat apa. Bacaan terlewat begitu saja, hanya sekedar ucapan lisan tanpa penjiwaan hati dan pikiran Anda. Yang ketujuh, pikiran fokus kepada bacaan yang Anda ucapkan dan hati menjiwai makna bacaan yang sedang Anda baca. Jadi hati dan pikiran hadir dalam setiap bacaan yang Anda baca, bukan sekedar ucapan lisan. Setiap kata, setiap kalimat, setiap penggalan ayat Anda ikuti ucapan Anda dengan hati dan pikiran, bukan hanya ucapan lisan. Tetapi hati dan pikiran Anda fokus kepada yang lain. Ya, seharusnya hati dan pikiran Anda fokus kepada apa yang Anda baca, ya, hati Anda menjiwai apa yang sedang Anda baca. Ya. Kebanyakan orang hanya sekedar ucapan lisan, sementara hati dan pikirannya melayang-layang, hati dan pikirannya memikirkan hal lain atau teringat urusan dunia. Ya, jadi seperti ketika Anda membaca doa di antara duduk di antara dua sujud, ya, Anda membacanya perlahan, terpenggal, jeda sebentar, ya. Rabbi firli warhamni wajburni, ya, seperti itu dan seterusnya, ya. Jadi ada penggalan kata atau penggalan kalimat, ya, sehingga Anda bisa lebih fokus dan menjiwai apa yang sedang Anda baca. Yang kedelapan, ketika pikiran teringat hal lain, maka stop bacaan, berhenti membaca, diam, jangan dilanjutkan membaca, hingga Anda sadar kembali apa yang mau Anda baca. Ini penting agar Anda tidak lupa apa yang sedang Anda baca. Hati dan pikiran tetap disambung terus dengan apa yang Anda baca. Tidak terlewatkan, tidak dilalaikan dengan urusan dunia. Ya, jadi setiap kata, setiap kalimat itu Anda sadari pikiran Anda dan hati Anda sedang membaca ayat itu, ya, sehingga tidak lupa. Yang kesembilan, berhenti sesaat di setiap perpindahan gerakan sholat, ya, termasuk ketika mengangkat kedua tangan, ya, yang seringkali dilupakan. Ya, jadi ketika mengangkat kedua tangan, ditahan dulu saat, diam dulu saat, jangan langsung turun lagi. Dan ketika tangan turun itu pun jangan langsung beralih ke gerakan yang lain sampai kedua tangan Anda tenang, baru Anda beralih ke gerakan yang selanjutnya. Ini ya sudah sering atau sudah kita ketahui disebut tumakninah dalam hal gerakan, ya. Jadi kalau tumakninah gerakan sudah banyak orang tahu, tapi tadi tumakninah bacaan yang mungkin belum banyak yang mempraktekkan. Banyak juga umat Islam yang lalai terhadap hal ini sehingga gerakan menyambung terus tanpa jeda sesaat, ya. Silakan dipraktekkan 9 poin tersebut. Memang tidak bisa sekali dua kali langsung, ya, bisa langsung khusyuk, harus dipraktekkan berkali-kali baru Anda bisa merasakan nikmatnya sholat. Pertama, ini dipraktekkan ketika sholat sendirian, ya. Jika Anda menjadi makmum, tentu harus mengikuti gerakan imam. Sekalipun bacaan Anda belum selesai, Anda ikuti gerakan imam. Insya Allah dengan ini sholat Anda menjadi lebih khusyuk, lebih baik dari sebelumnya, tidak cepat-cepat, tidak buru-buru, terasa lebih nikmat, lebih menyenangkan. Dengan tata cara sholat tersebut yang selama ini Anda sholat 2 rakaat kurang dari 2 menit, bisa tahan sampai 20 menit atau lebih saking asiknya Anda sholat, saking merasakan nikmatnya sholat. Walaupun yang Anda baca hanya surat Al-Ikhlas saja, bisa Anda ulang berkali-kali, ya, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali, sesuai keinginan Anda masing-masing, ya. Jadi setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Artinya Anda benar-benar menjiwai makna surat tersebut, bukan sekedar ucapan di lisan saja. Bagi Anda yang belum paham poin 1 dan 2 tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bisa Anda tonton video YouTube kami tentang pembukaan training BBA Bahagia Bersama Allah dengan judul Memahami Keagungan Allah. Karena itu faktor penting bukan hanya dalam sholat saja, bahkan di luar sholat juga mempengaruhi hati, pikiran, dan perilaku Anda menjadi lebih baik. Bahkan ketika Anda menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup Anda, maka yang terbayang paling pertama dan utama adalah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, seringkali kita umat Islam lupa hal ini, ya, sekalipun mungkin sering sholat, sering ke masjid, tetapi ketika menghadapi masalah yang tergambar adalah rasa benci, amarah,
dan lain-lain. Ya. Kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak diingat karena memang hal ini harus benar-benar memahami dan menjiwai dalam hati dan pikiran kemanapun dan dimanapun Anda berada, bukan hanya ketika sholat saja. Itulah kenapa disebut dalam Al-Quran bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena jika di setiap sholat Anda menjiwai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu terpati menjadi terbiasa ya dalam latihan Anda itu, maka di luar sholat pun tetap terpatri dalam hati dan pikiran Anda akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan hubungi kami. Disusun ya oleh saya Samsuri sebagai founder OSKI atau BBA Training. OSKI itu adalah One Zero Question, BBA adalah bahagia bersama Allah, dan juga atas ya bimbingan atau panduan dari guru-guru kami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini membawa manfaat walaupun hanya ya perkara kecil bagi kami, bagi kita ya, dan mohon bimbingannya kepada para ustadz, para guru, para ulama, para kiai, para habaib ya. Saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, hanya saja karena hal ini sudah saya praktekkan dan membawa sholat saya menjadi lebih baik, maka ini saya sampaikan sebagai kewajiban seorang muslim memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.